Jadi, larutan penyangga ini dapat dikatakan dengan buffer atau disebut buffer. Jadi, apa itu larutan penyangga? Jadi, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit air, sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Diencerkan yang dimaksud ini seperti ditambahkan dengan sedikit air. Larutan penyangga terdiri atas dua. Yang pertama, buffer asam. Buffer asam ini terdiri dari asam lemah, dan basa konjugasinya. Yang kedua, ada buffer basa yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, HCN dan CN-. Kita lihat di sini, HCN atau asam cyanida ini merupakan asam lemah. Dan CN- ini merupakan basa konjugasi dari asam cyanida. Dapat disimpulkan, HCN dan CN- ini merupakan buffer asam karena HCN merupakan asam lemah dan CN- merupakan basa konjugasinya. Contoh yang kedua, NH4OH atau amonium hidroksida dan NH4+. Kita lihat di sini, NH4OH atau amonium hidroksida ini merupakan basa lemah. Dan NH4+ merupakan basa konjugasi dari NH4OH. Asam konjugasi maksudnya, salah. Jadi dapat disimpulkan, NH4OH dan NH4+ ini merupakan buffer basa. Selanjutnya, cara membuat larutan penyangga atau buffer. Terdapat dua cara untuk membuat larutan penyangga atau buffer. Cara yang pertama bukan cara tidak langsung. Yang kedua, cara langsung. Cara langsung ini untuk membuat larutan penyangga dari cara langsung itu buffer asam dari asam lemah dan garamnya. Contoh, asam cyanida HCN dan kalium cyanida. HCN ini merupakan asam lemah, sedangkan KCN ini merupakan garam dari HCN dan KOH. KOH merupakan kalium hidroksida. K+ dan CN- atau garam. Berikutnya ada buffer basa. Buffer basa itu dari basa lemah dan garamnya. Contohnya, amonium hidroksida NH4OH dan garamnya NH4Cl. Sini kita lihat,
NH4OH merupakan basa lemah. NH4 cair ini terdiri dari NH4+, amonium hidroksida, dan Cl-min, asam klorida. Dia juga dapat disebut sebagai garam. Garam dari NH4OH dan HCl. Cara membuat larutan penyangga atau buffer yang kedua itu merupakan cara tidak langsung. Untuk buffer asam, cara membuat larutan penyangga dengan cara tidak langsung untuk buffer asam, mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Lalu selanjutnya untuk buffer basa, mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Berlebihan dimaksud di sini merupakan jumlah mol lebih banyak. Entah seperti buffer asam mereaksikan asam lemah dengan jumlah mol lebih banyak dari basa kuat, atau buffer basa yang mereaksikan basa lemah dengan jumlah mol lebih banyak dibanding dengan asam kuat. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama, asam asetat dengan volume 200 ml dan jumlah molaritas 0,1 ditambah dengan natrium hidroksida yang memiliki volume 200 ml dengan molaritas 0,1 molaritas. Di sini kita dapat lihat mereka memiliki volume dan juga molaritas yang sama. Jadi, apakah ini merupakan larutan penyangga atau tidak? Mari kita lihat dan buktikan. Di sini kita akan mencari nilai mol dari asam asetat terlebih dahulu. Jadi, molaritas dikali dengan volume. Volume ini sebelumnya kita akan ubah ke dalam liter. Menjadi 200 ml dalam diubah ke liter menjadi 0,2 liter. 0,1 molar dikali dengan 0,2 liter, hasilnya menjadi 0,02 liter. Nah, sekarang kita lihat dari natrium hidroksida berapa jumlah molnya. Di sini jumlah mol dari natrium hidroksida, molaritas dari natrium hidroksida sama dengan 0,1 molaritas. Dan volumenya sama seperti CH3COH 0,2 liter. Jadi jumlah mol dari NaOH 0,02 mol. Di sini kita lihat bahwa CH3COH dengan volume 200 ml dan 0,1 molaritas ditambah dengan NaOH dengan volume 200 ml dan 0,1 molaritas bukan merupakan buffer atau larutan penyangga. Mengapa demikian? Karena ini tidak memenuhi persyaratan dari buffer asam maupun buffer asa, yang dimana CH3COH dan NaOH memiliki jumlah mol yang sama. Contoh yang kedua, asam asetat dengan volume 200 ml dan 0,1 molaritas ditambah dengan natrium hidroksida dengan volume 100 ml dan 0,1 molaritas. Dari sini kita lihat volume dari asam asetat adalah 200 ml dan volume dari natrium hidroksida adalah 100 ml.
Untuk menentukan apakah ini larutan penyangga atau tidak, kita dapat mencari jumlah molnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita akan mencari jumlah mol dari asam asetat. Sama seperti sebelumnya, kita mau mengubah dari mililiter ke liter. 200 ml diubah ke liter menjadi 0,2 liter. Mengapa demikian? Karena 200 dibagi dengan 1000. Sama halnya seperti 200 ml yang diubah ke liter, 100 ml diubah ke liter menjadi 0,1 liter. Untuk menentukan jumlah mol dari asam asetat, berarti molaritas dikali dengan volume. Molaritas dari asam asetat adalah 0,1, kita tulis, dikali dengan jumlah volume dari asam asetat yang sudah kita ubah ke liter, 0,2 liter. 0,1 dikali dengan 0,2 liter, hasilnya 0,02 mol. Selanjutnya, kita mencari jumlah mol dari NaOH. (0,1 molar ritas dikali dengan 0,1 liter, hasilnya 0,01 mol. Dapat kita lihat bahwa CH3COH atau asam asetat memiliki jumlah mol yang lebih banyak. Di sini membuktikan bahwa CH3COH yang memiliki 200 ml volume dan molaritas 0,1 ditambah dengan natrium hidroksida dengan volume 100 ml dan molaritas 0,1 merupakan buffer asam karena memenuhi syarat di mana asam lemahnya CH3COH memiliki jumlah mol yang lebih banyak dibandingkan dengan basa kuatnya. Contoh yang ketiga, natrium dikarbonat NaHCO3 yang memiliki volume 100 ml dan jumlah mol 0,2 molaritas ditambah dengan H2SO4 di mana H2SO4 atau asam sulfat dengan volume 100 ml dan jumlah mol 0,1 molaritas. Bukan jumlah mol ya, tapi molaritas. Di sini seperti biasanya kita menentukan banyaknya mol atau jumlah mol dari natrium dikarbonat dan asam sulfat. Sebelum itu kita juga mengubah dari 100 ml ini ke liter dari 0,1 liter. Natrium dikarbonat molaritas dari volume. Molaritas dari natrium dikarbonat ini 0,2 dan volumenya 0,1. Jadi jumlah mol dari natrium dikarbonat merupakan 0,02 mol. Sedangkan H2SO4 atau asam sulfat molaritas dari asam sulfat adalah 0,1. Jumlah volume dari asam sulfat adalah 0,1 liter. Jadi jumlah mol dari H2SO4 atau asam sulfat adalah 0,01 mol. Dari sini kita melihat bahwa basa lemah natrium dikarbonat memenuhi syarat untuk membuat larutan penyangga basah lemah. Kenapa? Karena jumlah mol dari asam lemah NaHCO3 atau natrium dikarbonat ini memenuhi syarat di mana jumlah molnya lebih besar dibandingkan dengan asam kuat. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan larutan penyangga pH. Perhitungan pH larutan penyangga. Yang pertama untuk buffer asam.
Rumusnya H plus sama dengan Ka dikali dengan N asam lemah dibagi dengan N basa konjugasi. Untuk mencari pH-nya, min log dikali dengan H plus. Sedangkan untuk mencari POH, 14 dikurang dengan pH. Selanjutnya untuk buffer basa. Rumusnya OH min Kb dikali dengan N basa lemah dibagi N asam konjugasi. Untuk mencari POH, min log dikali dengan OH min. Sedangkan untuk mencari pH, 14 dikurang dengan POH. N yang dimaksud di sini merupakan jumlah mol baik dari asam lemah basa konjugasi dan basa lemah dan asam konjugasinya. Langsung saja, dari soal itu diketahui asam asetat memiliki 0,1 molaritas dan jumlah volume 200 ml. Selanjutnya ada kalium hidroksida yang memiliki jumlah molaritas 0,1 dan volume 100 ml. Ada juga Ka dari asam asetat 1 dikali 10 pangkat min 5 yang ditanya merupakan pH-nya. Sini kita jawab atau penyelesaian. Penyelesaian kita mereaksikan terlebih dahulu. CH3COOH direaksikan dengan KOH menghasilkan CH3COOK dan H2O. CH3COOH dengan 0,1 mol dan 200 ml dan KOH 0,1 molaritas dan volume 100 ml. Awal, reaksi, dan akhir. Pertama kita menentukan mol dari CH3COOH. Langsung saja. Ml kita ubah ke liter menjadi 0,2 liter, menghasilkan 0,02 mol. Jadi jumlah mol dari CH3COOH adalah 0,02 mol. Selanjutnya jumlah mol dari KOH dengan molaritas 0,1 dan volume 100 ml kita ubah ke liter menjadi 0,1 liter. Jumlah mol dari KOH adalah 0,01 mol. Kita isi di sini. Kita masuk ke reaksi. Di sini kita akan menentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas dari reaksi ini adalah KOH. Mengapa? Karena hasil akhir reaksi dari KOH ini itu berjumlah 0 atau habis. Makanya KOH dapat menjadi reaksi pembatas.
0,01 mol ini reaksi pembatas dikalikan dengan jumlah valensi dari CH3COH. Di sini jumlahnya 1, maka di sini tetap jadi 0,01 mol. CH3COH kita isi dengan 0,01 mol karena merupakan reaksi pembatas. Di sini KOH merupakan reaksi pembatas. Jadi 0,02 mol dikurang dengan 0,01 mol menghasilkan 0,01 mol. Sedangkan 0,01 mol dikurang 0,01 mol hasilnya habis. Selanjutnya tersisa CH3COH yang bernilai 0,01 mol dan H2O yang bernilai 0,01 mol. Selanjutnya kita sudah dapat langsung menentukan pH dari larutan ini. Sini kita melihat ada Ka, asam asetat. Jadi kita menggunakan rumus buffer asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali N asam lemak dibagi N basa konjugasinya. CH3COH merupakan asam lemak dan basa konjugasi merupakan CH3COOK. Kita masukkan Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 kali dengan jumlah mol dari asam lemak ini adalah 0,01 mol. Kita ubah ke notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Untuk basa konjugasinya 0,01 mol kita bawakan ke angka notasi ilmiah menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 2 itu habis. Jadi tersisa 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi sekarang kita bisa menentukan pH-nya. pH sama dengan min log dikali dengan H+ sama dengan min log. Di sini kita masukkan H+-nya 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, jadi pH-nya sama dengan 5.